dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Karena Nabi secara umum, khususnya baginda Nabi adalah tidak pernah bersalah. Maksum, tidak pernah bersalah. Itu yang harus diyakini. Makanya sifat ismah hendaknya lebih ditonjolkan itu. Termasuk ada sifat siddiq, tabligh, fatona, ada 4 sifat. Sehingga ada dalam tulisan kita ismah kita tonjolkan karena apa? Agar bisa semakin memahami bahwasanya Nabi memang ismah, terjaga dari dosa. Adapun masalah abasa wa tawalla, dikatakan itu adalah teguran baginda untuk baginda Nabi di saat baginda Nabi lebih waktu itu mengajak pembesar-pembesar Quraisy, Sanadid Quraisy di dalam berdakwah, sementara di situ ada Abdullah bin Ummi Maktum yang sudah beriman, orang baik. Lalu Nabi semangat. Lalu ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Jadi seolah-olah Nabi ini adalah Nabi meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam hal ini adalah, bukankah dikatakan seorang Nabi boleh berijtihad di dalam berdakwah? Nabi berijtihad karena apa? Menganggap Abdullah bin Maktum adalah sudah aman dalam lingkungan kaum muslimin. Tapi ini Sanadid Quraisy ini belum. Jadi Nabi bersemangat ke sana bukan karena Nabi ingin meninggalkan Abdullah bin Maktum. Kemudian Allah mengingatkan, itu bukan mengingatkan dari salah menuju benar, tapi mengingatkan kepada baginda Nabi dari hal yang benar menjadi hal yang lebih baik lagi. Bukan dari salah menuju benar, tapi dari yang baik menuju lebih baik. Waktu Nabi mengajak orang kafir Quraisy adalah sangat baik. Akan tapi Nabi pun diajarkan oleh Allah agar memperhatikan juga ini. Karena dia mungkin ada kerinduan atau ada hal yang ingin disampaikan, maka hendaknya seperti itu. Jadi bukan dari salah menuju tidak salah, akan tapi dari yang benar menjadi hal yang lebih lagi. Tidak. Jadi jangan sampai ada mengatakan Nabi adalah melakukan kesalahan. Adapun wajadaka dhalan fahada, ini adalah kisah pada zaman kecil. Nabi itu pernah sesat di dalam syi'ib, di jalan-jalan yang ada di kota Mekah. Akhirnya Allah berikan petunjuk, bukan dhalan sesat. Bukan sesat, banyak tafsiran. Tapi yang jelas, bukan itu adalah dhal sesat seperti orang-orang sesat. Kalau ada orang salah memahami kesesatan, lalu itu adalah kesalahpahaman. Tidak, Nabi tidak akan sesat. Wajaka dhalan fahada, Nabi pernah sesat di sebuah perjalanan masa kecilnya, lalu Allah beri petunjuk. Ada hubungannya yatiman fa'awa, kan? Yatim Nabi kecil, ini kisah bagaimana masa kecil Nabi. Waktu Nabi masih kecil, lihat bagaimana Allah rawat. Allah beri seorang kakek, Allah beri seorang paman yang sangat perhatikan. Sayyidina Abu Thalib, lihat. Gimana ayatnya? Wajadaka dhalan fahada, wajada ailan fa'ahna fa'am. Dia tidak mampu, Nabi kecil, Nabi enggak pun ditinggal oleh ayah ibundanya. Tapi Allah yang akan mencukupinya. Ini adalah kisah seperti itu. Nah, jangan seperti sebagian orang kita dengar wah Nabi sesat, akhirnya untuk sesat. Oh bukan, ini salah dalam memahaminya, bukan. Nabi tidak akan sesat dalam urusan kebenaran, urusan akidah. Itu adalah waktu kecil sesat di jalan dan beliau adalah dalam keadaan yatim, Allah berikan petunjuk. Bukankah itu adalah karunia? Dari kecil sudah dijaga oleh Allah. Sampai urusan sesat di jalan, di persimpangan atau di ganggang, Allah jaga kok. Apalagi yang lain-lainnya seperti itu, tidak. Kalau ada dugaan-dugaan ada, biasanya mustasyrikun. Orang-orang di luar sana mencoba mencari-cari kesalahan Nabi yang tidak pernah ada. Namanya fitnah. Mau dibahas macam-macam Islam itu Allah bukan. Sehingga dalam istilah ada Islam itu fiqhasil ittiham. Islam itu tempat tuduhan-tuduhan, mulai dari nanti waris tadi kita bahas, poligami segala macam, wah dibahas. Ya karena mereka membaca dengan kacamata mereka. Dia tidak paham. Coba tanya kepada ahlinya akan mengerti. Dan perlu juga memahami hal-hal yang semacam ini ada. Itu namanya tahaddiyat mu'asirat ya. Artinya semua pesantri itu harus mulai mengerti hal-hal ini. Rudud. Syubhat ini yang dituduhkan oleh orang-orang luar Islam. Kita harus tahu hal yang demikian ini. Masya Allah. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab.